Kendaraannya itu kurus. Ya, tiba-tiba, pertama, untanya yang tadinya tidak punya air susu, itu bisa diperah sehingga Halimah dan suaminya bisa minum sampai puas. Kemudian, keledainya yang tadi jalannya paling lambat menjadi paling cepat. Ya, sehingga saking cepatnya itu teman-temannya yang ngeliat itu, Halimah itu kan keledai yang tadi kan, yang sama yang waktu kamu pakai untuk pergi kan? Iya, kata Halimah, ini dia keledainya. Ya, karena langsung berubah kondisinya. Sebelum mengambil bayi Rasulullah SAW, setelah mengambilnya, itu kondisinya jauh berbeda. Jadi itu keberkahan yang berikutnya. Ya, sehingga akhirnya apa yang dikatakan oleh suami dari Halimah Sa'diyah keesokan harinya, demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah istriku, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh barokah. Maka Halimah menjawab, demi Allah aku pun berharap demikian. Ya, jadi mereka membawa bayi yang baru digendong aja udah kelihatan keberkahannya yang didapatkan oleh mereka. Maka ketika mereka sampai ke kampungnya, tanah milik mereka ya yang ditanami, yang buat ngegembalain kambing ya, yang tadinya itu tandus ya, tiba-tiba jadi subur. Ya, kambing-kambingnya semuanya bisa diperah susunya, jadi gemuk-gemuk, sehingga tetangga-tetangganya satu kampung semua jadi marah sama penggembala masing-masing. Kalian itu gembalain ternakku seperti ternaknya Halimah digembalain dong. Maksudnya belajar tuh sama penggembalanya milik Halimah, keluarga Halimah. Kok bisa tuh ternak-ternaknya semuanya jadi gemuk-gemuk. Tapi seberapapun mereka mencoba, mereka tidak mendapatkan hal yang sama seperti yang didapatkan oleh keluarga Halimah Sa'diyah. Ya, jadi berasa banget begitu Nabi Muhammad SAW yang yatim ya mereka ambil, mereka pelihara, itulah keberkahan yang didapatkan. Sehingga setelah menyusui selama 2 tahun yang harusnya jadwalnya dipulangin ke ibunya ya, yang mereka lakukan adalah apa? Mereka datang menghadap Aminah membawa Nabi Muhammad SAW yang sudah berusia 2 tahun, sudah besar, sudah montok ya, sudah sehat. Mereka bilang, boleh nggak anak ini tetap sama kami sampai agak besar lagi? Tadinya nggak dikasih sama ibu Rasulullah SAW, tapi karena dibujuk terus-menerus akhirnya diserahkan lagi untuk dibesarkan sampai usia 4 atau 5 tahun. Ya, jadi ada yang berpendapat Rasulullah SAW berada di tengah-tengah keluarga Halimah Sa'diyah itu selama 4 tahun, ada yang mengatakan selama 5 tahun. Ya, sampai suatu peristiwa yang kita semua mungkin sudah tahu, yaitu pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Ya, jadi Rasulullah dan para anak-anak kecil lainnya yang sebaya sedang bermain jauh dari pantauan orang-orang dewasa. Kemudian malaikat Jibril datang memegang Rasulullah, menelentangkannya, membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau seraya berkata, ini adalah bagian setan yang ada padamu. Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam, kemudian memasukkan kembali ke tempat semula hati Rasulullah SAW yang pada saat itu masih anak-anak. Anak-anak lain gimana ngeliat itu? Kabur ya, lari karena mereka takut, dan mereka lari pulang sambil berteriak-teriak, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Nah, padahal masih segar bugar ya. Begitu diketemukan oleh orang-orang dewasa dan keluarga Halimah, keadaannya malah lebih baik dari sebelumnya. Tapi karena peristiwa itu akhirnya Halimah jadi takut. Ya, akhirnya dikembalikanlah Rasulullah SAW kembali ke pangkuan ibundanya tercinta. Nah, sebelum Umi lanjutkan ya, bagaimana Rasulullah kemudian akan melewati fase bersama ibundanya dalam waktu yang sangat sedikit.
ini jadi pelajaran ya buat kita. Tadi Rasulullah SAW adalah seorang anak yatim, diremehkan, ya, tidak ada yang mau merawatnya. Maka inilah hikmah, salah satu hikmah dari mengapa Rasulullah SAW itu dijadikan seorang anak yatim oleh Allah. Karena setelah Islam datang, setelah syariat Allah turun, ya, berupa Al-Quran, maka disitulah kita tahu Islam itu memuliakan anak yatim. Coba kalian sebutkan surat-surat apa aja yang ada dalam Al-Quran yang isinya ya tentang memuliakan anak yatim. Ada di Al-Baqarah ya ayat 177, ya ayat berapa lagi, 220. Surat An-Nisa ada, Ad-Duha ada, Al-Fajr ada, ya. Dan kemudian Rasulullah SAW sendiri juga dalam beberapa sabda beliau itu juga mengatakan bahwa aku dan orang yang memuliakan anak yatim seperti ini kedudukannya di surga, ya. Maksudnya deketan nih, seperti dua jari ini. Jadi kalau ada orang yang selama di dunianya memuliakan, menyantuni, menyayangi, merawat anak yatim, maka nanti akan spesial kedudukannya di surga, ya, bersama Rasulullah SAW. Deketan, mau nggak deketan? Mau, ya. Siapa yang nggak mau? Ya, sekarang aja kita udah rindu sama Rasulullah, ya. Pasti kita kepingin untuk berdekatan. Kemudian dalam sabdanya yang lain juga Rasulullah berkata, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Ya, ada syaratnya tuh, ada anak yatimnya diperlakukan dengan baik. Maka itu adalah sebaik-baik rumah. Maka Islamlah yang mengajarkan kita manusia untuk memuliakan anak yatim. Anak menjadi yatim itu bukan aib. Sementara bagi Arab jahiliyah pada saat itu, dan mungkin seluruh dunia yang dalam kondisi gelap gulita pada saat itu, menjadi seorang yatim adalah aib. Sekarang masih ada nggak yang beranggapan seperti itu? Pasti masih ada, ya. Tapi alhamdulillah, kelihatannya di Indonesia, di negeri kita tercinta ini, banyak yang mencintai anak yatim, ya. Bahkan takut kalau menyakiti anak yatim, walaupun ada juga sebagian yang menzolimi, ya, anak yatim ada, ya. Tapi karena kita sudah bersentuhan dengan nilai-nilai Islam, maka kita tahu tuh bahwa kita harus memuliakan anak yatim. Sementara Rasulullah sendiri pun juga adalah seorang anak yatim. Nah, kembali lagi, tinggal 9 menit ya. Maka setelah Halimah dan suaminya tadi merasa takut dan memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya, ya, maka hiduplah kembali Rasulullah bersama ibunya. Tapi tidak lama, ya, ketika Rasulullah SAW sudah diterima ibunya, maka ibunya Aminah ini merasa perlu mengenang suami yang telah meninggal dunia. Maka dibawalah anak yang masih kecil itu untuk berziarah dan mengunjungi kuburan ayahnya. Di mana tadi? Kuburan Abdullah di Yathrib, di Madinah, ya. Maka pergilah dari Mekah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km. Kalau yang sudah pernah umroh atau haji, ya, naik bis atau sekarang ada kereta cepat, itu rasanya perjalanan ya nggak terasa apa-apa, ya, karena cepat, hanya dalam hitungan jam. Tapi zaman dulu itu perjalanan sejauh 500 km melewati padang pasir yang siang harinya sangat terik, malam harinya sangat dingin, maka itu sangat melelahkan, ya. Ditambah lagi ini adalah seorang wanita bersama anaknya yang masih kecil, ya, dan ditemani juga pembantu wanitanya yaitu Ummu Aiman. Nah, Abdul Muthalib mendukung ini, ya, waktu Aminah bilang mau ngajak Muhammad untuk menjenguk atau berziarah ke makam ayahnya, maka didukung, ya. Dan di sana Rasulullah SAW yang masih kecil bersama ibundanya menetap selama 1 bulan di Madinah. Ingat ya, Rasulullah SAW punya kerabat banyak di Madinah, ya. Dari siapa itu? Dari nenek buyutnya, ya, karena Hashim kakek buyutnya menikah dengan seorang wanita di Yathrib, ya. Maka di sana mereka menetap di Madinah selama 1 bulan karena juga mempunyai banyak keluarga. Aminah pun setelah 1 bulan dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah,
dalam perjalanan pulang itu dia jatuh sakit. Ya, tidak dijelaskan sini sakitnya apa dan karena apa, dan akhirnya meninggal dunia di tengah perjalanan, tepatnya di kota Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Dengan begitu, di usia 6 tahun Rasulullah SAW komplit, udah nggak ada ayah, sudah nggak ada ibu. Ya, dengan ibu pun juga beliau hanya merasakan kebersamaan yang sangat singkat. Ya, jadi itulah anak-anak perjalanan Rasulullah SAW pada waktu sangat belia. Ya, tapi apakah Rasulullah SAW merasa berat? Ya, tidak ya. Allah selalu menjadikan kemudahan bagi Nabi kita, ya, kemuliaan dari kecil, ya, sehingga walaupun sudah tidak ada ayahnya, ada ibundanya yang menyayangi. Nanti tidak ada ibundanya, kepada siapa Rasulullah SAW akan dititipkan? Siapa yang akan merawatnya? Siapa yang akan menyayanginya, yang mengurusnya? Maka akan kita bahas di pertemuan pekan depan, insya Allah. Ya, dan semoga kita semua dari apa yang kita pelajari selama 2 pekan ini dapat mengambil ibrah. Ya, karena semua pelajaran mengenai kehidupan Rasulullah itu akan ada hikmah bagi kita, ya, keteladanan bagi kita. Ya, tadi yang sudah kita dapat hari ini adalah memuliakan anak yatim. Ya, bahkan sebelum syariatnya turun, Halimah keluarga sudah merasakan keberkahan dari mengurus anak yatim. Ya, baik, terima kasih kepada semua yang telah menyimak di medsos maupun anak-anak santri di kami Quran Cianjur. Oh ya, sebelum ditutup ini sedikit pesan, ya, bahwa saudara-saudara kita di Palestina masih merasakan penderitaan. Nah, ingat, Palestina itu bukan urusan orang Palestina sendiri, tapi bahkan Rasulullah SAW sebelum wafat beliau itu sudah merencanakan untuk membebaskan Palestina. Ya, sudah menunjuk, bahkan sudah menunjuk pemimpin pasukan untuk membebaskan Palestina. Ya, jadi masalah Palestina itu ada di pikiran Rasulullah kita. Ya, sehingga kita sekarang pun juga harus merasa memiliki Palestina. Palestina bukan milik orang Gaza semata. Palestina bukan milik orang Palestina semata. Bukan milik orang Arab, bukan. Ya, tapi Palestina adalah milik kita semua. Ya, sehingga kita harus mempunyai concern, perhatian untuk masalah Palestina. Kalau kita tidak bisa menyumbang harta, setidaknya kita stop memberikan harta kita kepada orang-orang yang menzolimi, menyakiti orang-orang Palestina. Dengan cara apa? Melakukan boikot produknya, misalnya, ya. Untuk produknya apa aja, saya rasa sudah cukup banyak orang-orang yang memberikan edukasi di medsos, ya. Bisa dilihat apa saja. Dan alhamdulillah sejauh ini kita keluarga besar Mahat kami Quran Cianjur juga sudah melakukan boikot produk, ya, hampir 1 tahun ini, dan alhamdulillah masih hidup, masih bisa makan, ya, karena selalu menemukan substitusinya. Ya, jadi kepada semua pemirsa juga kami menghimbau, marilah kita meneruskan boikot kita sebagai bentuk pembelaan kita terhadap Palestina. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita tutup sama-sama kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.